Al-Hujurat surat 49 ayat 1 sampai dengan 11. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulih wattaqullaha innallaha sami'un alim. Ya ayyuhalladzina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sawtin nabi. La tarfa'u aswatakum fawqa sawtin nabi wa la tajharu lahu bil qawli kajahri ba'dikum li ba'd wa la tajharu lahu bil qawli kajahri ba'dikum li ba'din an tahbata a'malukum wa antum la tash'urun. Illal ladzina yaghudduna aswatahum inda rasulillahi ulaika alladzina amtanallahu ulaika alladzina amtahanallahu qulubahum litaqwa lahum maghfiratun wa ajrun azim. Illal ladzina yunadunaka min wara'il hujurati aktsaruhum la yaqilun. Walau annahum sabaru hatta takhruja ilayhi
عليهم لكان خيرا لهم والله غفور رحيم يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين واعلموا أن فيكم رسول الله لو واعلموا أن فيكم رسول الله لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم ولكن الله أحب ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون فضلا من الله ونعمة والله عليم حكيم وإن
طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mendahului Allah dan Rasulnya, dan bertawakallah kepada Allah. Sungguh Allah Maha Pendengar, Maha Mengetahui. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu meninggikan suaramu melebihi suara Nabi, dan janganlah kamu berkata kepadanya dengan suara keras, sebagaimana kerasnya suara sebagian kamu terhadap yang lain. Nanti pahala segala amalmu bisa terhapus, sedangkan kamu tidak menyadari. Sesungguhnya orang-orang yang merendahkan suaranya di sisi Rasul, mereka itulah orang-orang yang lebih diuji hatinya oleh Allah untuk bertakwa. Mereka akan memperoleh ampunan dan pahala yang besar. Sesungguhnya orang-orang yang memanggil engkau Muhammad dari luar kamarmu, kebanyakan mereka tidak mengerti. Dan sekiranya mereka bersabar sampai engkau keluar menemui mereka, tentu aku lebih baik bagi mereka, dan Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Wahai orang-orang yang beriman, jika seseorang yang fasik datang kepadamu membawa suatu berita, maka telitilah kebenarannya agar kamu tidak mencelakakan suatu kaum karena kebodohan, kecerobohan, dan akhirnya kamu menyesali perbuatan itu. Dan ketahuilah bahwa di tengah-tengah kamu ada Rasul. Kalau dia menuruti kemauan kamu dalam banyak hal, pasti kamu akan mendapatkan kesusahan. Tetapi Allah menjadikan kamu cinta kepada keimanan dan menjadikan iman itu indah dalam hatimu, serta menjadikan kamu benci kepada kekafiran, kefasikan, dan kedurhakaan. Mereka itulah orang-orang yang mengikuti jalan yang lurus. Sebagai karunia dan nikmat Allah dan Allah Maha Mengetahui, Maha Bijaksana.
Dan apabila ada dua golongan orang mukmin berperang, maka damaikanlah antara keduanya. Jika salah satu dari keduanya berbuatlah zalim terhadap golongan yang lain, maka perangilah golongan yang berbuat zalim itu, sehingga golongan itu kembali kepada perintah Allah. Jika golongan itu telah kembali kepada perintah Allah, maka damaikanlah antara keduanya dengan adil dan berlaku adil. Sungguh Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil. Sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara. Karena itu demikianlah antara kedua saudaramu. Damaikanlah antara kedua saudaramu yang berselisih dan bertawakal kepada Allah agar kamu bertakwalah kepada Allah agar kamu mendapat rahmat. Tata kerama terhadap Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mendahului Allah dan Rasul. Maksudnya memutuskan sesuatu, jangan terburu-buru, tergesa-gesa, dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Jadi takwa dulu yang diutamakan. Kalau mendahului Rasulullah dan Rasulnya, kita memberikan keputusan secara bodoh. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu meninggikan suaramu lebih dari suara Nabi. Maksudnya dengan bersuara emosional, ya. Dan janganlah kamu berkata kepadanya dengan cara keras sebagaimana kerasnya suara sebagian kamu terhadap sebagian yang lain. Jadi kalau menghardik, pasti kita akan dihardik lagi supaya tidak hapus pahala amalanmu sedangkan kamu tidak menyadarinya. Jadi kalau kita saling bertengkar, bermusuhan, adik menghadik, semuanya menghapus amalannya, hilang amalannya. Kita harus sadar apa yang akan diucapkan itu menyakiti apa enggak. Sesungguhnya orang-orang yang merendahkan suaranya di sisi Rasulullah, mereka itulah orang-orang yang telah diuji hati mereka dengan Allah untuk bertakwa. Bagi mereka ampunan dan pahala yang besar. Jadi kesombongan itu tidak boleh ada dalam diri kita. Berarti orang yang sombong itu tinggi hati. Kalau orang yang diuji hatinya, mereka itu adalah orang yang bertakwa. Nah, sesungguhnya orang-orang yang memanggil kamu dari luar kamarmu, kebanyakan mereka tidak mengerti. Ada tata krama. Dari luar kamar tidak boleh manggil dengan suara diketok kamarnya. Ya, jadi kebanyakan mereka itu tidak mengerti. Dan kalau sekiranya mereka itu bersabar sampai kamu keluar menemui mereka, sesungguhnya itu adalah lebih baik bagi mereka, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jangan seperti orang mau menangkap Roy Suryo, langsung datang ke kamar istrinya tanpa basa-basi, tanpa apa. Kalau ke kamar istrinya itu dalam tata keramanya, kalau kamar wanita ya polisi wanita, tetapi polisi laki-laki masuk ke kamar itu seperti teroris itu ya. Nah, jadi tidak boleh itu tata krama. Itu kalau dalam peraturan perundang-undangan tata krama menangkap orang, itu harus tata krama seperti itu. Kalau dilakukan berlebihan, dia akan pecat dari jabatan. Peraturan tentang
pergaulan Islam. Bagaimana menghadapi berita yang dibawa orang fasik? Nah, kalau berita dibawa oleh orang fasik, hai orang-orang yang beriman, jika datang kepadamu orang fasik membawa berita, maka periksalah dengan teliti berita itu benar apa salah, agar kamu tidak menimpakan sesuatu musibah kepada sesuatu kaum tanpa mengetahui keadaannya yang menyebabkan kamu menyesal atas perbuatan. Jadi tidak boleh buru-buru, periksa dulu ini siapa yang bawa berita ini. Apakah ini orangnya benar, apakah orangnya fasik. Dan ketahuilah olehmu bahwa di kalangan kamu ada Rasulullah. Ketahuilah di kalanganmu ada Rasulullah. Ada Rasulullah itu maksudnya ada ajaran Rasulullah dalam diri kita. Kalau kita menuruti kemauan kamu dalam beberapa urusan, benarlah kamu akan mendapat kesusahan. Tetapi Allah menjadikan kamu cinta kepada keimanan dan menjadikan iman itu indah dalam hatimu, serta menjadikan kamu diberikan kepada kekafiran, benci terhadap kekafiran. Jadi kalau orang yang membenci, kalau ada Rasulullah berarti kita disconnected. Tapi kalau misalnya kita cinta kepada Allah dan Rasulnya, berarti cinta kepada keimanan takwa. Nah, jadi jangan menjadikan kita benci kepada, serta menjadikan kamu benci kepada kekafiran, tidak mau berbuat salah. Kefasikan dan kedurhakaan, mereka itulah orang-orang yang mengikuti jalan yang lurus. Gitu. Jadi fasik, ya, durhaka, itu mereka itulah orang-orang yang mengikuti, maksudnya kekafiran, kefasikan, kedurhakaan. Mereka itulah orang yang mengikuti jalan yang lurus. Jadi jangan menghindarkan kefasikan dan kenafikan. Sebagai karunia dan nikmat dari Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Cara menyelesaikan persengketaan yang timbul antara kaum muslimin. Dan jika ada dua golongan dari orang-orang yang mukmin berperang, kedua orang mukmin itu, maka damaikanlah di antara keduanya. Itu kewajiban kita, mendamaikan. Jika salah satu kedua golongan itu berbuat aniaya, salah satu yang berbuat aniaya terhadap golongan yang lain, maka perangilah dia, perangilah golongan yang berbuat aniaya itu, sehingga golongan itu kembali. Jadi diperangi. Kalau dia misalnya aniaya ya golongan yang satu, ya, dia perangi dia, jangan diikuti dia, perangi. Seperti orang membela Dr. Tiba dan Roy Suryo, ada 10 tokoh, 50 tokoh untuk menjamin dia bahwa dia tidak akan melarikan diri, dia tak perlu ditahan, ya, itu namanya. Nah, kepada perintah Allah. Dan jika golongan itu telah kembali, ya, kalau kembali golongan itu yang tadi berbuat zalim tadi kepada perintah Allah, maka damaikanlah antara keduanya, didamaikan lagi dia. Dah oke lah dia, ya, damaikanlah dengan adil dan berlaku adillah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berlaku adil. Dia orang-orang yang berseteru tadi, kemudian dia kembali kepada jalan yang benar, didamaikan lagi. Jangan ada kelompok satu, kelompok dua lagi. Sesungguhnya orang-orang mukmin adalah bersaudara.
Karena itu damaikanlah antara kedua saudaramu dan bertakwalah kepada Allah supaya kamu mendapat rahmat. Dari sini dulu. Sadaqallah